Lu pernah ngerasa gini gak kawan? Tiap hari udah kerja, udah lari sana-sini, udah pusing mikirin angka. Tapi kok rasanya rezeki masih aja seret. Duit mampir sebentar, langsung keluar lagi. Kayak ember bocor, masuk, langsung keluar lewat bawah. Kita sering mikir, rezeki itu kayak sesuatu yang susah banget datangnya. Padahal sebenarnya dia sering banget lewat depan mata kita. Masalahnya, kita terlalu sibuk nengok ke satu arah doang. Jadinya, pintu-pintu lain yang kebuka malah gak kelihatan. Bayangin gini, hidup itu kayak lorong panjang dengan pintu di kiri dan kanan. Ada pintu kerja keras, ada pintu pertemuan, ada pintu keberuntungan kecil yang kadang disebut kebetulan. Bahkan ada pintu rezeki yang datang cuma karena lo masih dikasih nafas sehat pagi ini. Tapi karena kita fokusnya cuma ke satu pintu, biasanya pintu duit dari gaji atau bisnis. Kita jadi gak sadar kalau ada pintu lain yang sebenarnya juga ngasih rezeki. Gue tahu sekarang banyak orang lagi gelisah, utang numpuk, dapur mesti ngebul, cicilan gak bisa ditunda. Itu realita. Tapi biar hati lu agak enteng, coba deh bayangin gini. Semesta itu gak pernah cuma bikin satu pintu. Kalau pintu depan ketutup, ada pintu samping, ada jendela, bahkan kadang ada rezeki lewat genteng yang kebuka. Tinggal lo mau nyadar atau enggak. Jadi obrolan kita kali ini, kita bakal bahas pintu-pintu rezeki itu satu persatu. Biar lo bisa tenang, biar lo bisa sadar kalau jalan hidup lo enggak segelap yang lo kira. Karena percaya deh, rezeki itu punya caranya sendiri buat nemuin lo. Kadang lewat hal kecil yang bikin lo ketawa, kadang lewat orang yang tiba-tiba nolong, kadang lewat ide kecil yang bisa jadi jalan besar. Pintu rezeki pertama yang paling gampang kita lihat itu adalah kerja keras. Dari kecil kita udah dicekokin kalimat, siapa rajin dia yang makan, siapa malas dia jangan berharap. Dan emang bener, kerja keras itu kayak kunci pintu utama. Tapi masalahnya, nggak semua orang sadar kalau kerja keras itu butuh arah. Bayangin ada orang gali tanah siang malam, keringatnya banjir, badannya remuk. Tapi yang digali itu lahan kosong yang gak ada apa-apanya. Sampai besok pun hasilnya cuma lobang. Sementara ada orang lain gali tanah sedikit, tapi pas di lokasi yang bener, nemu sumur, nemu air. Bedanya apa? Bedanya adalah arah. Hidup kita juga gitu. Kerja keras itu penting. Tapi kalau lo ngerjain hal yang dari awal udah bikin lo kejebak, ya hasilnya cuma capek. Misalnya lu kerja mati-matian di tempat yang gak pernah ngasih ruang berkembang. Atau bisnis lu dipaksa jalan padahal hati lu udah gak di situ. Itu sama kayak ngegas motor tapi remnya tetap lu pijak. Bunyi mesinnya kenceng sih, tapi macet di tempat. Nah, rezeki lewat kerja keras itu datangnya kalau lu bisa nyatuin dua hal, tenaga dan arah. Dan arah itu biasanya kelihatan kalau lu lagi tenang, lagi bisa mikir jernih. Ironisnya, banyak orang nyari rezeki justru dengan kepala yang udah kebakar panik. Padahal kalau lu tenang sebentar, kadang jalannya jadi lebih kelihatan. Jadi kalau lu sekarang lagi ngerasa kerja keras tapi hasilnya kayak nggak sebanding, jangan buru-buru bilang semesta nggak adil. Bisa jadi lu cuma lagi gali di tanah yang salah. Berhenti sebentar, perhatikan sekeliling lu kawan. Mungkin pintu yang lu ketok itu bukan pintu rezeki lu, tapi pintu orang lain. Dan semesta lagi nyuruh lu geser dikit. Kerja keras itu penting, tapi itu bukan satu-satunya. Dan rezeki nggak selalu datang ke orang yang paling kencang larinya, paling keras kerjanya. Pintu rezeki kedua sering banget kita nggak sadar, pertemuan. Seringnya rezeki datang bukan dari tenaga lu sendiri, tapi dari orang lain yang lu temuin. Pernah nggak lu ngerasain, lagi susah banget, terus tiba-tiba ketemu teman lama yang nawarin kerjaan? Atau lagi bingung bayar sesuatu, ada saudara tiba-tiba minjemin duit tanpa lu minta. Itu bukan kebetulan, itu pintu rezeki lewat pertemuan. Hidup ini kayak jaringan jalan kawan. Ada jalan kecil, ada jalan besar, ada tikungan yang gak lu sangka. Tiap orang yang lu temuin itu kayak persimpangan. Ada yang cuma lewat, ada yang sekedar menyapa, tapi ada juga yang ternyata bawa kunci buat pintu rezeki lu. Masalahnya, seringkali kita terlalu sibuk mikirin diri sendiri sampai lupa sama orang di sekitar. Kita ngerasa rezeki itu hasil kerja tangan kita doang. Padahal,
Banyak banget pintu yang kebuka lewat orang lain. Bisa jadi lewat obrolan singkat, bisa jadi lewat senyum yang bikin orang respect, atau sekedar sikap baik lu yang bikin orang inget di saat dia punya peluang. Dan anehnya, pintu ini nggak bisa dipaksa. Lu nggak bisa maksa orang buat jadi jalan rezeki lu, tapi lu bisa bikin diri lu jadi orang yang gampang diingat. Caranya gimana? Dengan hati yang ringan, sikap yang jujur, dan gak pelit sama kebaikan kecil. Karena percayalah kawan, dunia ini punya cara ngembaliin energi yang lu keluarin. Lu kasih kebaikan, entah kapan dan lewat siapa, pintu itu bakal kebuka juga. Jadi jangan remehin siapa yang lu temuin. Seringnya rezeki gede datang dari orang yang bahkan dulu gak pernah lu anggap penting. Dan kalau sekarang lu lagi ngerasa buntu, mungkin jawabannya bukan nambah kerja keras, tapi lebih membuka diri buat ketemu orang baru, ngobrol lebih tulus, atau sekedar jadi teman yang baik. Karena bisa jadi, pintu rezeki lo ada di orang yang lagi jalan ke arah lo sekarang. Ada pintu rezeki lain yang sering banget bikin kita geleng-geleng kepala. Keberuntungan. Momen dimana lo ngerasa, wah hoki banget gue hari ini. Kayak lagi bokeh, ada promo makanan buy one get one. Atau lagi pengen banget sesuatu, tiba-tiba dapat harga miring karena diskon dadakan. Banyak orang nyebut itu kebetulan. Padahal kalau dipikir-pikir lebih dalam, hidup ini jarang banget bener-bener kebetulan. Ada pola halus yang kerja di balik layar. Kayak puzzle kecil yang pas banget nyatu di waktu tertentu. Dan rezeki suka banget mampir lewat celah-celah kecil kayak gitu. Pikiran manusia itu punya daya tarik. Apa yang sering lu pikirin, apa yang sering lu rasain, itu ngirim sinyal ke dunia sekitar. Dan seringkali sinyal itu ketemu dengan kesempatan yang cocok. Jadi kalau lu sering mikir positif, sering ngebayangin jalan keluar, sering ngerasa ada harapan, dunia kayak lebih gampang naruh kebetulan di depan lu. Tapi kalau lu tiap hari nyumpahin hidup, nyalahin keadaan, mikirin kekurangan, biasanya yang datang malah masalah baru. Bukan karena dunia jahat, tapi karena fokus lo bikin lo buta sama peluang yang sebenarnya ada. Lo sibuk ngeluh, akhirnya nggak lihat ada jalan kecil yang bisa lo ambil. Jadi keberuntungan itu bukan cuma soal hoki. Itu pintu rezeki yang kebuka buat orang yang siap nerima. Kalau lo hatinya sempit, keberuntungan bisa lewat tanpa lo sadarin. Tapi kalau hati lo longgar, jembar, lo tenang, lo terbuka, hal-hal kecil yang dulu lo anggap kebetulan bakal kelihatan sebagai pintu rezeki yang dikirim tepat waktu. Jadi, lain kali kalau lo ngalamin hal kecil yang bikin lo lega, meski cuma dapat ongkir gratis pas belanja online, anggap aja itu tanda rezeki masih sayang sama lo. Karena dari situlah semesta seakan-akan ngomong sama lo kayak gini, "Hey, gue masih ada di pihak lo kok." Kawan, ada satu pintu rezeki yang sering banget kita lupakan. Kesehatan. Lo bayangin, ada orang punya duit miliaran, tapi tiap hari hidupnya cuma bolak-balik rumah sakit buat cuci darah. Ada juga yang sukses karirnya, tapi badannya rapuh, gampang sakit, akhirnya duitnya habis buat berobat. Itu bukti kalau kesehatan itu bukan cuma bonus, tapi pintu rezeki paling dasar. Kita sering nganggap sehat itu hal biasa, padahal tiap kali lo bangun pagi masih bisa tarik napas lega, itu udah rezeki gede banget kawan. Lo masih bisa jalan, masih bisa mikir jernih, masih bisa kerja, itu semua modal. Banyak orang yang kehilangan sehatnya rela tuker apa aja buat dapetin balik. Dan kita yang masih punya kesehatan kadang gak sadar betapa pentingnya tubuh yang sehat. Tubuh kita itu mesin paling canggih. Jantung lo berdetak tanpa lo suruh. Paru-paru lo ngambil oksigen tanpa mikirin caranya. Ribuan sel di badan lo kerja tiap detik. Biar lo bisa jalan, ketawa, mikir. Semua itu rezeki kawan. Cuma karena kita sibuk mikirin angka di rekening, kita lupa ngelihat hadiah ini. Jadi kalau lo sekarang lagi sehat, jangan ngeremehin hal itu. Karena itu rezeki utama yang bikin lu bisa buka pintu-pintu rezeki yang lain. Kerja keras butuh sehat. Ketemu orang butuh tenaga. Nikmati keberuntungan kecil juga butuh badan yang bisa ketawa.
Dan kalau lu lagi sakit, jangan patah hati juga. Kadang sakit juga itu tanda pintu lain mau kebuka. Banyak orang nemuin jalan hidup gara-gara sakit. Ada yang dapat rezeki ketenangan, ada yang dapat rezeki waktu buat dekat sama keluarga, dan ada yang dapat rezeki buat istirahat dari rutinitas. Jadi ingat bro, segala hal tuh gak ada yang sia-sia. Sehat itu bukan cuma keadaan, sehat itu adalah rezeki utama. Dan tiap kali lu masih bisa jalan dengan kaki lu sendiri, masih bisa makan tanpa bantuan orang lain, masih bisa ketawa sama teman, itu tanda pintu rezeki masih kebuka buat lu. Jadi jangan tunggu kehilangan, baru lu sadar betapa berharganya kesehatan. Ada satu pintu rezeki lagi yang sering banget diremehin, ide. Pernah gak lo lagi bengong tiba-tiba dapat ilham kecil? Misalnya lo bingung banget soal duit, kepikiran ide sederhana yang ternyata bisa jadi jalan keluar. Atau lagi stuck di kerjaan, tiba-tiba muncul cara baru yang bikin segalanya lebih gampang. Itu bukan cuma kebetulan kawan, itu pintu rezeki yang muncul dari dalam kepala lo sendiri. Banyak orang mikir rezeki itu datang dari luar, dari bos, koneksi bisnis, dari proyek, dari orang lain. Padahal salah satu sumber paling besar justru ada di dalam pikiran lo. Pikiran itu kayak ladang luas. Kalau lo bajak dengan tenang, kalau lo rawat dengan rasa syukur, ide-ide itu akan tumbuh sendiri. Dan ide itu kadang lebih berharga dari duit di tangan. Karena dari ide kecil bisa lahir jalan besar. Otak manusia itu mesin kreatif yang bisa nyambungin titik-titik acak jadi sesuatu yang baru. Tapi otak cuma bisa kerja optimal kalau lu kasih ruang. Kalau tiap hari pikiran lu cuma dipenuhin panik, khawatir, dan ngeluh, ya ide susah masuk. Tapi kalau lu kasih jeda, tenang, biasanya justru muncul inspirasi. Lu tahu nggak? Banyak penemuan gede lahir bukan dari orang yang lagi kerja keras, tapi dari orang yang lagi santai, lagi jalan, lagi boker, lagi mandi, atau lagi mau tidur. Kenapa? Karena pikiran mereka lagi longgar, lagi terbuka, dan di saat itulah pintu rezeki berupa ide masuk. Jadi kalau lu sekarang lagi mumet dan merasa nggak ada jalan keluar, mungkin lu bukan butuh kerja lebih ngotot. Mungkin lu butuh tenang sebentar, kasih ruang buat jiwa lo. Karena rezeki datang bukan dalam bentuk uang langsung, tapi berupa ide kecil yang kalau lu ikutin, bisa ngerubah jalan hidup lo. Sekarang gue mau ajak lo sebentar buat berhenti. Gak usah ngapa-ngapain, cukup diem, hening. Lo rasain nafas lo ngerasain getar dan denyut badan lo. Itu aja. Bayangin, di dalam kepala lo ada jalan kecil, tenang, sunyi. Di jalan itu gak ada tagihan, gak ada beban, gak ada teriakan dunia. Cuma ada elo dengan hati yang tenang, dengan kepala yang ringan. Di situ lo mulai lihat satu persatu pintu yang tadi kita omongin. Pintu waktu yang masih kebuka buat lo, pintu orang-orang yang sayang sama lo, pintu kesehatan, pintu ide, pintu ketenangan. Semua pintu itu udah ada dan terbuka. Tinggal lo sadarin, tinggal lo masuk aja. Yang bikin kita susah bukan karena pintunya tertutup, tapi karena kita sibuk lari-lari nyari kuncinya. Padahal pintunya nggak pernah dikunci. Dan pas lo berani berhenti, duduk sebentar, hening, ngeliat dengan mata hati, lo sadar pintu itu terbuka untuk lo. Jadi kawan, kalau lo ngerasa rezeki jauh, coba bukan ngejar lebih keras dulu, tapi berhenti sejenak. Rasain jalan sunyi di dalam kepala lu sendiri, karena di sanalah biasanya rezeki nongol pelan-pelan, bukan dalam bentuk tumpukan duit langsung, tapi dalam bentuk rasa tenang, dan dari rasa tenang itu jalan terbuka. Dan ingat, semesta punya ribuan cara, ribuan jalan, jutaan pintu untuk mendatangkan rezeki buat lo. Kawan, kita udah ngobrol panjang lebar soal pintu-pintu rezeki. Ada yang bentuknya waktu, ada yang berupa orang baik, ada yang berupa kesehatan,
Ada juga yang datang sebagai ide, inspirasi, bahkan ketenangan hati. Kalau lu menyadari, semua pintu itu punya satu benang merah. Rezeki itu sebenarnya gak pernah jauh dari lu. Dia selalu dekat, tapi pikiran kita yang sering kabur terlalu jauh. Ada satu rahasia sederhana. Ketika hati lu tenang dan gak gampang panik, lu jadi lebih gampang nemuin pintu itu. Itu kayak lu lagi jalan di gunung. Kalau lu lari-lari panik, lu bakal nabrak ranting, jatuh, dan bingung. Tapi kalau lu jalan pelan, nafas teratur, tiba-tiba aja lu udah lihat cahaya di ujung jalan. Dan itu arah keluarnya. Dan buat lo yang lagi ngerasa berat, ingat ini ya. Hidup gak pernah bener-bener ninggalin lo tanpa pintu keluar. Selalu ada celah, selalu ada rezeki yang akan datang untuk lo. Tugas lo cuma jaga hati, pikiran tetap waras, terbuka terhadap segala kemungkinan, dan tetap melangkah. Kita nggak perlu sok suci buat bilang semua ini, karena kenyataannya rezeki itu udah ngalir dari dulu. Sejak lu lahir, lu udah dititipin nafas, dikasih makan, dikasih cinta. Dan sekarang pun, lu masih hidup, masih dengerin cerita ini, artinya pintu itu belum tertutup. Jadi kawan, jangan pernah ngerasa sendirian. Rezeki itu ada di sekitar lo, di dalam lo, dan di jalan yang lo tempuh. Rezeki bisa datang sebagai duit, sebagai pelajaran, sebagai orang baik yang gak lo sangka-sangka. Apapun bentuknya, dia selalu menjadi cara semesta untuk bilang, tenang kawan, gue masih jagain lo. Nah itu yang paling penting. Rezeki bukan soal nunggu mukjizat gede. Rezeki itu tentang sadar kalau mukjizat kecil udah numpuk dari lama di sekitar lo. Dan ketika lo sadar, hati lo jadi lega dan langkah lo jadi lebih berani. Kalau lo ngerasa cerita ini bikin hati lo agak lebih ringan, jangan simpen sendiri kawan. Share ke teman lo yang lagi kepikiran soal rezeki. Siapa tahu kalimat kecil hari ini bisa jadi pintu yang kebuka buat mereka. Dan kalau lu pengen lanjut jalan bareng gue di episode berikutnya, klik tombol subscribe. Karena di sini kita bakal terus ngobrolin cara hidup lebih lapang, tanpa harus ribet dengan istilah-istilah. Cuma lu, gue, dan cerita kita sehari-hari. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya.